Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum dengan anggota saya Nurhina, Saya Salma, dan saya Rahmawati. Saya Sri Erliani. Saya Ahmad Mujib Rahman. Saya Andi Pamri Armaidani. Saya Ahmad Syahidi. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama yaitu pengelompokan bahan makanan, percobaan kedua pengelompokan sayuran, percobaan ketiga membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan 1 yaitu pengelompokan bahan makanan. Yang pertama adalah tempat plastik, yang kedua adalah 10 macam bahan makanan. Langkah-langkah pada percobaan 1 yaitu kumpulkan bahan makanan sebanyak 10 macam. Kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Terakhir, simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini? Nah, di sini ada 10 macam bahan makanan. Ada daging ayam, tahu, beras, roti, tepung terigu, telur, tempe, margarin, susu, dan apel. Kelompok zat gizi protein yang pertama ada daging ayam, tahu, telur, dan tempe. Dalam kelompok zat gizi karbohidrat terdapat beras atau nasi, kemudian roti dan tepung terigu. Zat gizi lemak misalnya di sini ada margarin dan susu. Dan terakhir ada zat gizi vitamin di mana contohnya di sini ada apel. Berikut adalah tabel pengelompokan bahan makanan. Kesimpulannya pada percobaan ini adalah pengelompokan bahan makanan itu berdasarkan zat gizi ada 4 jenis. Yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak, dan vitamin. Nah, berikutnya percobaan kedua pengelompokan sayuran itu memerlukan 2 alat dan bahan yaitu tempat plastik dan 10 macam sayuran. Adapun langkah-langkah percobaan yang kedua yaitu kumpulkan bahan sayuran sebanyak 10 macam, kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, buah, akar umbi, kacang-kacangan, dan tunas. Catat semua masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan. Simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini? Nah, di sini kami sudah menyediakan 10 macam sayuran. Yang pertama ada tomat, kentang, terong pipit, seledri, bayam, kacang panjang, kacang tanah, kecambah, singkong, dan wortel. Dapat dilihat di sini sayuran daun yaitu seledri dan bayam. Kemudian untuk sayuran buah ada tomat dan terong pipit. Kemudian untuk sayuran akar umbi ada wortel, singkong, dan kentang. Sayuran kacang-kacangan ada kacang tanah, kacang panjang, dan kecambah. Nah, ini tabel pengelompokan sayuran dari kelompok 1. Kesimpulan pada percobaan kedua adalah bahan makanan berupa sayuran itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi akar, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga, membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Langkah-langkah percobaan ketiga, yang pertama, siapkan bahan makanan yang diperlukan untuk membuat menu makanan. Dari bahan makanan tersebut, buatlah menu sederhana yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Sebutkan masakan yang dihasilkan dari bahan makanan tersebut, serta masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kolom yang sudah disediakan. Catat semua data masing-masing kelompok itu ke dalam kolom yang sudah disediakan. Simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini? Hasil pengamatan kami yang pertama, jenis makanannya ada bakwan. Itu terdiri dari tepung terigu sebagai karbohidrat, telur dan daging ayam sebagai protein, kecambah dan wortel sebagai vitamin. Jenis makanan yang kedua adalah tempe orek. Nah, dia terdiri dari kentang dan tempe sebagai karbohidrat dan protein, telur sebagai protein, tomat sebagai vitamin, dan kecambah sebagai vitamin. Jenis makan ketiga ada roti isi, di mana terdiri dari roti sebagai karbohidrat, telur sebagai protein, tomat sebagai vitamin, susu dan mentega sebagai lemak. Jenis makanan keempat ada oseng tahu dan tempe, di mana terdiri dari kentang sebagai karbohidrat, tempe dan tahu sebagai protein, wortel sebagai vitamin, mentega sebagai lemak.
Terakhir ada risol yang terdiri dari tepung terigu sebagai karbohidrat, telur dan ayam sebagai protein, kecambah, wortel, seledri sebagai vitamin, mentega sebagai lemak. Berikut adalah tabel pengamatan dari kelompok 1. Kesimpulan pada percobaan 3 adalah zat makanan atau zat gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, itu tadi adalah praktikum dari kelompok 1. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.